Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur, yang membukakan pagi dengan cahaya kasih sayangnya, dan yang menghidupkan hati dengan hidayahnya. Dia yang senantiasa menanti hamba-hambanya kembali, bahkan ketika kita sering lupa untuk bersujud. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin yang membangunkan umatnya untuk salat subuh, yang menyinari malam-malam gelap dengan tilawah Al-Quran, dan yang menunjukkan jalan menuju cahaya kebenaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketikan amin untuk harapan yang kita jaga dalam diam, dan doa-doa yang tak lelah kita panjatkan meski belum juga terlihat jawabannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mencintai subuh, yang ringan kakinya melangkah ke masjid, yang lembut hatinya menyambut waktu-waktu mulia, dan yang lisannya tak lepas dari ayat-ayatnya yang agung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung betapa istimewanya salat subuh dalam kehidupan seorang muslim? Salat yang dilakukan di saat dunia masih sunyi, ketika kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidur. Di waktu itu, kita berdiri menghadap Allah, menyambut pagi bukan dengan keluhan atau kesibukan dunia, tapi dengan bacaan-bacaan yang agung yang menggugah hati. Maka tidak heran bila Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap salat ini, bukan hanya pada waktunya saja, tapi juga pada apa yang dibaca di dalam salatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, salat subuh adalah satu-satunya salat yang secara khusus disaksikan oleh para malaikat secara bergantian. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu subuh. Maka siapa saja yang mendirikan salat subuh disaksikan langsung oleh dua rombongan malaikat yang akan naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa laporan amalan hamba-hambanya. Lalu, jika waktu subuh saja sudah begitu istimewa, bagaimana dengan bacaan yang kita lantunkan di dalamnya? Apakah kita sudah memilih bacaan terbaik yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Sayangnya, banyak di antara kita yang terbiasa membaca surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, atau surat Al-Kautsar ketika salat subuh. Padahal dalam tuntunan Nabi, surat-surat ini justru tidak begitu dianjurkan untuk dibaca di waktu subuh. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat rinci tentang bagaimana seharusnya kita melaksanakan salat fardu, termasuk dalam hal bacaan setelah surat Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya beliau memanjangkan 2 rakaat pertama salat duhur dan meringankan 2 rakaat terakhirnya, meringankan bacaan pada asar, membaca surat-surat pendek dalam maghrib, surat menengah dalam isya, dan surat-surat panjang dalam salat subuh. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada salat subuh, beliau biasa membaca tahwilul mufassal, yaitu surat-surat panjang dari Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa membaca surat yang panjang lebih dianjurkan pada salat subuh dibandingkan membaca surat-surat yang pendek, karena semakin panjang bacaan Al-Quran yang kita baca dalam salat subuh, semakin banyak huruf yang kita baca, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Satu huruf Al-Quran dihitung sebagai satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa besar ganjaran bagi orang-orang yang memperpanjang bacaannya di waktu salat subuh. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya meneladani bacaan-bacaan yang dipilih Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan salat subuh
apabila kita mampu. Berikut ini adalah beberapa surat yang diriwayatkan sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan sholat subuh. Yang pertama, surat Al-Waqi'ah. Surat ini terdiri dari 96 ayat dan berisi penggambaran tentang hari kiamat, pembagian manusia dalam 3 golongan, serta balasan bagi tiap golongan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca surat ini pada waktu subuh. Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat sebagaimana kalian sholat hari ini. Namun, kadang beliau meringankannya, dan kadang dalam sholat subuh, beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surat-surat yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Surat Al-Waqi'ah tidak hanya menggambarkan kedahsyatan akhirat, tetapi juga menjadi pengingat kuat bagi jiwa agar senantiasa berada di jalur kebaikan. Yang kedua, surat yang dibaca Rasulullah SAW pada sholat subuh, yaitu surat At-Tur. Surat yang terdiri dari 49 ayat ini berisi kisah Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, serta penegasan akan kebenaran hari pembalasan. Diriwayatkan bahwa Ummu Salamah pernah melihat Rasulullah SAW menunaikan sholat subuh di dekat Ka'bah. Lalu beliau membaca ayat pertama surat ini, Wat-Tur wa kitabim mastur. Hadis ini tercatat dalam Sahih Bukhari. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menghargai momentum subuh dengan bacaan yang kuat dan bermakna. Kemudian Rasulullah SAW di dalam sholat subuh ia membaca surat Qaf. Surat ini memiliki 45 ayat dan mengangkat tema besar seputar kebangkitan, hisab, dan nasib manusia di akhirat. Simak bin Harb meriwayatkan dari Jabir bin Sumarah, sesungguhnya Rasulullah SAW dalam sholat subuh sering membaca Qaf wal Qur'anil Majid. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah bentuk nyata bahwa Rasulullah SAW ingin membangunkan kesadaran umatnya sejak awal pagi. Surat Qaf benar-benar menghentak hati, menyadarkan kita bahwa hidup ini tak akan abadi. Surat selanjutnya yang dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh, yaitu surat At-Takwir. Berbeda dari 3 surat sebelumnya, surat At-Takwir tergolong dalam wasatul mufassal, yaitu surat-surat dengan panjang sedang. Surat ini memiliki 29 ayat dan menggambarkan fenomena besar pada hari kiamat. Amr bin Huraith berkata, aku mendengar Rasulullah dalam sholat subuh membaca Idza syamsu kuwirat. Hadis riwayat Muslim. Meski tidak sepanjang Al-Waqi'ah dan Qaf, surat ini memiliki kekuatan makna yang luar biasa. Isinya menggambarkan kehancuran alam semesta, menggugah rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Rasulullah SAW selalu membaca surat panjang saat sholat subuh? Jawabannya bukan hanya karena itu waktu yang mulia, tapi karena sholat ini menjadi pembuka hari. Apa yang kita lakukan di awal hari akan mempengaruhi sisa waktu kita. Jika kita memulai hari dengan merenungkan ayat-ayat tentang akhirat dengan bacaan yang penuh makna dan kehusyuan, maka insya Allah sisa hari kita akan lebih mudah diisi dengan amal kebaikan. Lebih dari itu, Rasulullah menyebutkan bahwa salat subuh itu masyhudah, yakni disaksikan langsung oleh malaikat. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Maka bagaimana mungkin kita memilih bacaan yang singkat dan tergesa-gesa, padahal sedang disaksikan oleh makhluk-makhluk mulia
yang mencatat setiap amal kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat subuh bukan hanya sekedar 2 rakaat sebelum matahari terbit. Ia adalah pembuka hari, pengundang keberkahan, dan penentu arah hidup. Maka, mari kita tinggikan nilai salat subuh dalam hidup kita. Jangan biarkan waktu yang mulia ini terlewat dengan bacaan yang tergesa dan seadanya. Semoga dengan usaha ini Allah memperbaiki salat kita, membaguskan hari-hari kita, dan mengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.